Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklid buta itu bukan tanda taat, tapi tanda malas berpikir. Hasil ijtihad ulama klasik adalah referensi, bukan dogma yang harus diterima mentah-mentah. Berpikir kritis adalah bagian dari ibadah. Banyak orang yang kurang logis dalam memberikan pendapat yang kurang korelasinya. Contohnya, seseorang memberikan bantahan, lalu orang lain menanyakan siapa gurunya, sekolah di mana, bahkan keturunan siapa. Menurut saya, hal seperti itu jelas tidak ilmiah. Dalam keilmuan apapun, diskusi secara ilmiah tetap harus mengikat ke substansi. Itulah yang benar. Apalagi dalam keilmuan agama karena cabangnya sangat banyak. Semua orang dari sahabat sampai 4 imam mazhab dan seterusnya menggunakan sumber data lalu diolah dengan akal. Sumber data ini tentulah hafalan atau catatan. Perlu digarisbawahi bahwa semua sepakat Allah itu maha adil. Semua sama. Dan semua mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jadi, mau di zaman dahulu pun, sumber pengolahan asalnya data ataupun catatan ataupun hafalan. Dan di zaman modern, sudah biasa atas dasar akal pribadi seseorang, dari sebelumnya mereka memilih pendapat A, lalu berubah ke pendapat B, karena ada yang lebih sesuai. Tentu perhitungan ini sesuai dan tidak sesuai, itu berdasarkan akalnya. Secara umum artinya, orang di zaman modern sudah mendapat sedikit bantuan, karena sudah ada keputusan-keputusan dari ulama besar yang untuk mereka pertimbangkan. Namun, pada kejadian-kejadian baru yang tidak ada pada zaman dahulu, tentunya manusia modern menyimpulkan lagi berdasarkan Al-Quran dan hadis karena tidak ada pendapat dari ulama terdahulu. Keputusan ini tentulah hasil dari olah akal dan logika, karena Islam menuntut umatnya berpikir bukan asal menurut saja. Apalagi sampai gulu atau berlebih-lebihan kepada satu ulama. Kesimpulan saya pribadi, kebenaran dalam Islam ditentukan oleh dalil yang sahih dan argumen yang logis, bukan oleh status atau gelar seseorang. Akal adalah alat penting dalam memahami wahyu, dan Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis. Menghormati ulama adalah bagian dari adab, tetapi tidak berarti harus mengikuti mereka secara buta. Ijtihad modern sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman yang tidak ada presidennya di masa lalu. Fanatisme buta kepada mazhab atau ulama tertentu bertentangan dengan semangat keilmuan Islam. Islam adalah agama yang mendukung berpikir kritis, menggali hikmah, dan mengembangkan pemahaman sesuai zaman. Kebenaran bukan milik satu individu atau kelompok, tetapi milik Allah, yang bisa ditemukan siapa saja yang menggunakan akal, dalil, dan niat yang tulus. Imam Syafi'i berkata, "Pendapatku benar, namun bisa salah. Pendapat orang lain salah, namun bisa benar." Ucapan ini menunjukkan kerendahan hati ilmiah, intellectual humility, dan menegaskan bahwa kebenaran tidak bergantung pada siapa yang berbicara, tetapi pada kebenaran argumennya. Namun, dalam realitas sosial keagamaan, seringkali orang mengukur validitas argumen berdasarkan otoritas pribadi, seperti, "Siapa gurumu? Kamu lulusan mana? Kamu keturunan siapa?" Ini adalah logical fallacy yang dikenal sebagai argumentum ad hominem atau argumentum ad verecundiam, merujuk pada otoritas untuk mengabaikan substansi. Padahal, sumber kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis, bukan identitas pribadi seseorang. Siapapun yang berbicara, jika berdasarkan dalil yang sahih dan logika yang benar, maka pendapatnya sah untuk dipertimbangkan. Peran akal dalam memahami agama. Islam menempatkan akal sebagai alat penting untuk memahami wahyu. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran. Surah Az-Zumar ayat katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Surah Al-Baqarah ayat 2-2. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Akal logika dalam Islam adalah alat untuk memahami teks-teks wahyu Al-Quran dan hadis. Menghubungkan antara dalil dengan realitas zaman, menghasilkan ijtihad dalam masalah baru yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Oleh karena itu, ijtihad ulama terdahulu bukan final mutlak. Umat Islam di zaman modern memiliki hak untuk berijtihad selama didasarkan pada dalil yang sahih dan logika yang sehat. Berpikir kritis adalah bagian dari ibadah. Bahkan, blind following, taklid buta, tanpa pemahaman dikritik dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Surah Al-Baqarah, ayat 170. Keseimbangan antara menghormati ulama dan berpikir kritis. Meskipun berpikir kritis itu penting, menghormati ulama juga bagian dari adab. Namun, ada perbedaan antara menghormati ulama sebagai bentuk apresiasi terhadap ilmu dan ijtihad mereka. Fanatisme buta yang membuat seseorang menganggap pendapat ulama tertentu sebagai absolut dan tidak boleh dikritik. Islam melarang fanatisme buta. Imam Malik berkata, setiap orang bisa diambil dan ditinggalkan pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini. Sambil menunjuk ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya,
Pendapat siapapun bisa dikritik, kecuali wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi. Mazhab-mazhab fikih adalah hasil ijtihad manusia yang bisa benar dan bisa salah. Jadi, mengikuti pendapat ulama bukan berarti menutup pintu ijtihad, apalagi dalam persoalan-persoalan baru yang tidak terjadi di masa lalu. Tantangan keilmuan di zaman modern. Seperti yang telah disebutkan, zaman modern memiliki tantangan baru yang tidak ada pada zaman Nabi atau ulama klasik. Membutuhkan ijtihad baru berdasarkan Al-Quran, hadis, dan analisis rasional. Contoh, teknologi digital, kecerdasan buatan, bioetika, dan ekonomi digital. Ini semua membutuhkan ijtihad modern. Penentuan hilal dengan satelit dan GPS, tantangan baru yang membutuhkan pendekatan ilmiah modern. Masalah ekologi, perubahan iklim, dan isu-isu global memerlukan pendekatan baru yang tetap merujuk pada prinsip Islam. Oleh karena itu, umat Islam perlu menghidupkan semangat ijtihad, bukan hanya mengulang pendapat lama tanpa pemahaman kritis. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.